Selamat pagi saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus. Kembali kita bertemu dalam renungan pagi GKI Palembang. Nah, sebelum kita membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan ini, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, kami bersyukur, berterima kasih di mana pada pagi hari ini Kau masih memberikan nafas kehidupan bagi setiap kami, sehingga kami boleh tak pernah berhenti untuk terus mengucap syukur sebagaimana Engkau Allah yang terus memberikan kehidupan bagi setiap kami. Kami bersyukur juga Tuhan karena kehidupan yang Engkau berikan, sehingga pada pagi hari ini kami boleh kembali berjumpa dalam renungan pagi. Dan biarlah kiranya renungan ini boleh menguatkan kami, membuat kami lebih lagi dekat dengan Tuhan, sehingga kami tahu apa yang Tuhan kehendaki dalam setiap kehidupan kami. Dan biarlah kiranya firman ini boleh menuntun kami sepanjang aktivitas kegiatan kami pada hari ini. Terpujilah Bapa di dalam surga, di dalam Kristus Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Nah, renungan kita pada pagi hari ini terambil dalam Lukas pasal yang ke-13, ayat yang pertama sampai yang ke-17. Saya tidak akan membacakan keseluruhan bagi kita semua, namun sembari kita merenungkan kebenaran firman Tuhan ini, di dalamnya saya akan membacakan beberapa teks firman Tuhan. Nah, pada pasal 13 ayat yang pertama sampai yang kelima, di sini mempunyai perikop dosa dan penderitaan. Ternyata setelah kita cari tahu, pada masa orang Yahudi, dulu mereka mempunyai suatu tradisi atau kebiasaan menilai orang lain dengan cara yang demikian. Jika suatu ketika ada orang yang meninggal, jika suatu ketika ada orang yang mengalami suatu musibah, mereka mengatakan bahwa mereka adalah orang yang berdosa, sehingga mereka layak mendapatkan hukuman melalui cara entah itu kematian atau penderitaan yang harus mereka jalani. Nah, orang yang meninggal dengan cara yang dianggap tidak wajar, itu mereka menganggap sebagai orang yang mempunyai dosa yang begitu besar. Ini kebiasaan pada zaman Yahudi dahulu. Tetapi hal ini kita juga tidak dapat memungkirinya, bahwa mungkin masih saja ada kebiasaan orang-orang yang menduga-duga dengan cara yang demikian. Suatu ketika ada orang yang meninggal, lalu ada tetangganya mengatakan bahwa wah, pasti dia sudah melakukan dosa yang besar sehingga Tuhan menghukumnya dengan cara yang seperti ini. Kematian yang tidak wajar, dia harus menderita, mengalami kecelakaan, dan akhirnya dia mati. Mungkin saja hal ini masih terjadi dalam kehidupan kita ataupun lingkungan yang ada di sekitar kita. Masih ada yang berpikir bahwa kita hidup dengan damai, sejahtera, kaya raya, sehat, dan lain sebagainya. Itu karena kita tidak berdosa. Ada orang yang mengklaim dirinya seperti ini. Ada orang yang mau menyatakan bahwa kehidupan yang layak, yang damai, itu karena dia tidak melakukan dosa. Tetapi apakah itu benar, saudara? Tentu tidak. Tentu tidak benar. Karena pada kenyataannya kita adalah manusia yang berdosa. Dan jangan jadikan ini menjadi suatu kesombongan rohani, sehingga kita merasa diri selalu benar di hadapan orang lain yang sedang mengalami penderitaan. Cara hidup yang demikian, perlu kita ingat, akan menimbulkan kebinasaan. Jangan sampai kita juga terbiasa dengan pola hidup pada zaman orang Yahudi pada waktu itu. Sebab pada ayat yang ke-3, Tuhan Yesus mengatakan demikian, "Tidak, kataku kepadamu, tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian." Lalu jika kita baca pada ayat yang berikutnya, di dalam perikop perumpamaan tentang pohon ara yang tidak berbuah maksudnya. Melalui perumpamaan tentang pohon ara ini, Tuhan Yesus menjelaskan bahwa kesempatan untuk bertobat itu masih ada, masih diberikan kepada siapapun. Pohon ara yang tumbuh selama 3 tahun ternyata tidak menghasilkan apa-apa. Di dalam ayat yang ke-6 mengatakan, lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini. Seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya, dan ia datang untuk mencari buah pada pohon itu. Tetapi ia tidak menemukannya. Lalu di ayat yang ke-7 mengatakan, lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini, dan aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini, untuk apa ia hidup
di tanah ini dengan percuma. Saudara, mari kita bertanya pada diri kita sendiri. Sudahkah kita bertobat dalam kehidupan kita? Atau jika kita runut dalam ayat yang sebelumnya yang kita baca, ataukah kita masih hidup dalam kehidupan yang memang kita selalu menjas, memberi penilaian kepada orang lain yang sebenarnya kita membatasi ruang gerak orang tersebut untuk boleh melakukan pertobatan. Sebab Tuhan Yesus jelas mengatakan melalui perumpamaan pohon ara ini sendiri, siapapun orang yang melakukan dosa, Tuhan masih terus memberikan kesempatan kepada setiap kita untuk bertobat. Tidak seperti pemilik kebun, dia mau memotong, mau menebang pohon ini sebab dia menganggap bahwa pohon ini tidak berguna. 3 tahun dia menunggukan hasil buahnya, tetapi tidak kunjung ada. Sehingga pemilik kebun ini merasa kecewa, merasa percuma, sia-sia merawat pohon ini selama ini. Dan ternyata buahnya tidak ada, tidak sesuai harapan daripada pemilik kebun. Maka dengan demikian saudara, kita mau mengatakan bahwa Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kita. Lalu di ayat yang ke-10 sampai yang ke-17. Di sini kita membaca sebuah perikop yang mengatakan menyembuhkan orang sakit pada hari Sabat. Nah, pada ayat yang kita baca ini, jika kita baca dalam ayat yang ke-10 sampai yang ke-17, di sini Tuhan Yesus melakukan mujizat tepat pada hari Sabat. Dia menyembuhkan seorang perempuan yang mengalami kerasukan selama 18 tahun, bayangin. 18 tahun itu bukan waktu yang sebentar. Pasti dia mengalami penderitaan. Pasti dia mengalami kesakitan. Pasti dia mengalami, dari segi sosial, dia pasti akan dihindari dari orang-orang banyak. Tetapi apa yang terjadi? Kepala rumah ibadat itu justru merasa gusar karena Yesus melakukan mujizatnya tepat pada hari Sabat. Hari di mana semua orang mestinya beristirahat. Tetapi apa jawab Yesus dalam Lukas 13 ayat yang 15 sampai yang ke-17? Jika dibaca di sini mengatakan, tetapi Tuhan menjawab dia, katanya, "Hai orang-orang munafik, bukankah setiap orang di antaramu melepaskan lembunya atau keledainya pada hari Sabat dari kandangnya dan membawanya ke tempat minuman?" Artinya apa, saudara? Orang yang merasa dirinya rohani, khususnya pada saat ini adalah kepala adat, ya, dia merasa bahwa pada hari Sabat harusnya orang berhenti melakukan segala kegiatannya. Tetapi di sini kita bisa melihat ada orang yang menutupi kebiasaannya juga yang melakukan kegiatan lain pada hari Sabat dan mengklaim bahwa apa yang dilakukan Yesus adalah perbuatan yang salah. Ini cara dia menutupi kesalahannya. Dia tidak melihat kesalahan yang ada pada dirinya, tetapi dia melihat kesalahan yang ada pada orang lain. Dan Yesus mengatakan hal ini terang-terangan. Artinya apa? Yesus mengungkapkan kebenaran yang semestinya memang harus dinyatakan. Dia tidak menutupi dengan caranya, tetapi dia menunjukkan dengan caranya. Dan waktu ia berkata demikian, yang terjadi apa? Lawannya merasa malu. Artinya masih ada orang yang menutupi keburukannya, kejahatannya, kelicikannya dengan hal-hal rohani di dalam hidupnya. Menghakimi orang lain seolah-olah dia yang benar dalam menjalani kehidupannya. Tetapi jika dilanjutkan dalam ayat yang berikutnya, dan waktu ia berkata demikian, semua lawannya merasa malu dan semua orang banyak bersuka cita. Ingat, dan semua orang banyak bersuka cita karena segala perkara mulia yang telah dilakukannya. Artinya apa, saudara? Ternyata di balik ketegasan yang Tuhan Yesus lakukan, di balik keterbukaan yang Tuhan Yesus coba tampakkan di hadapan orang banyak itu, ternyata banyak orang yang bisa menerima dan merasa sukacita. Sekalipun ada pro kontra. Ada yang mengatakan bahwa hari Sabat harusnya orang berhenti melakukan segala kegiatannya. Tetapi ketika Yesus melakukannya memang benar ada yang protes. Tetapi ada juga orang yang merasa bersuka cita. Artinya apa? Yang dilakukan Tuhan Yesus
boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Saudara, seperti yang kita ketahui, dalam ibadah raya umat Nasrani khususnya, ibadah atau perayaan yang paling dinanti-nantikan tiap tahunnya adalah perayaan Natal. Benar bukan? Tentang hari kelahiran Sang Juru Selamat. Tetapi akankah kita menyadari bahwa pada bulan April nanti kita juga memperingati hari Paskah yang diawali dengan memperingati kematian lalu kebangkitan Yesus sebagai juru selamat dunia, sebagai juru selamat kita. Tapi terkadang perayaan Paskah ini tidak semeriah, tidak membuat kita sesibuk kita mempersiapkan perayaan Natal. Padahal tanpa kematian dan tanpa kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus di atas kayu salib dan penderitaannya, apakah artinya hidup kita yang akan terus berada dalam kurungan dosa? Terlepas kita masih sering kali terjatuh di dalam dosa hingga pada saat hari ini. Mari saudara, kita mempersiapkan diri kita, mempersiapkan hati dan pikiran kita, kekudusan kehidupan kita, untuk kita boleh merasakan keselamatan yang Yesus berikan kepada setiap kita dengan cuma-cuma, tapi bukan suatu keselamatan yang murah. Kita rubah kehidupan kita dan kita siap menyambut Paskah dengan kesiapan hati kita. Dan supaya apa yang Yesus lakukan melalui pengorbanannya di atas kayu salib, penebusannya kepada setiap kita, itu bukan menjadi hal yang percuma. Mari kita bersama-sama mengoreksi diri kita. Apakah kita sungguh benar-benar sudah menjadi orang Kristen yang bertobat, yang sudah mempersiapkan diri kita untuk menerima keselamatan yang daripada Tuhan, sehingga kita dalam hari lepas hari kita boleh semakin lebih dekat dengan Tuhan dan mengurangi setiap kelakuan hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, dosa yang terus-menerus masih kita lakukan, sehingga kita boleh layak menerima keselamatan daripadanya. Biarlah firman Tuhan yang singkat ini boleh menjadi berkat bagi kita dan mengingatkan kita bahwa kita akan merayakan pesta keselamatan yang Tuhan berikan bagi setiap kita.